Dalam dunia pendidikan Indonesia, kurikulum sudah berganti beberapa kali. Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah sebuah konsep kurikulum yang dikembangkan oleh Kemendikbud pada tahun 2020. Konsep kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik dengan mengedepankan kreativitas, inovasi, dan juga karakter. Nah, sejalan dengan konsep tersebut, maka kegiatan belajar mengajar dalam satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Prinsip apa sajakah itu? Total ada 5 prinsip-prinsip dasar dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, ada kondisi peserta didik. Yang kedua, ada pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, holistik. Yang keempat, prinsip keberlanjutan. Yang kelima, itu ada prinsip relevan. Prinsip dasar pertama dari kurikulum merdeka adalah mempertimbangkan kondisi dari peserta didik. Adapun prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi peserta didik dalam pengembangan kurikulum. Peserta didik perlu dianggap sebagai individu yang unik dan berbeda, sehingga kurikulum harus mampu memenuhi kebutuhan dan keberagaman mereka. Lalu, yang kedua ada prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di dalam kelas saja, tetapi juga melibatkan pengembangan diri yang berkelanjutan sepanjang hidupnya. Kurikulum merdeka harus mampu memberikan kesempatan bagi semua peserta untuk terus belajar dan berkembang setelah lulus dari jenjang pendidikan. Untuk prinsip dasar ketiga dari kurikulum merdeka adalah pendekatan holistik dalam pembelajaran. Yaitu kurikulum harus mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsip yang keempat yaitu prinsip berkelanjutan. Prinsip ini menekankan tentang pentingnya pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kurikulum merdeka sendiri menekankan pada pendidikan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Yang terakhir ada prinsip relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya dari peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dalam prinsip relevan, guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang dianut oleh siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Selain prinsip dasar yang sudah disebutkan tadi, ada pula profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka merujuk pada gambaran ideal dari pelajar yang memiliki pemahaman dan sikap yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, pelajar Pancasila diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, mandiri. Artinya, pelajar Pancasila diharapkan memiliki kemampuan untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sehingga mampu merencanakan dan mengejar tujuan hidupnya dengan penuh semangat. Yang ketiga, itu ada aspek bergotong royong, yaitu pelajar Pancasila diharapkan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain dalam mencapai tujuan yang sama, serta memiliki rasa empati terhadap sesama.
Dimensi yang keempat itu dimensi berkebinekaan global. Pelajar Pancasila diharapkan mampu menghargai dan memahami perbedaan budaya, agama, dan bahasa, serta membuka diri terhadap kemajuan dan tantangan global. Yang kelima, bernalar kritis. Artinya, pelajar Pancasila diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, sehingga mampu menyaring informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Pelajar Pancasila diharapkan memiliki kemampuan untuk berinovasi dan menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis capaian pembelajaran biologi yang dapat dimuatkan dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya itu ada di materi ekosistem kelas 10. Materi ekosistem dalam pembelajaran biologi dapat membantu siswa untuk mengembangkan beberapa aspek dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, aspek beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pembelajaran biologi materi ekosistem dapat membantu siswa untuk memahami betapa kompleksnya ciptaan Tuhan yang terdapat dalam alam. Siswa dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan melalui pengamatan dan keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Aspek yang selanjutnya ada aspek mandiri, yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan mandiri dengan memahami bagaimana ekosistem berfungsi dan mempertahankan keseimbangan alaminya. Melalui pemahaman ini, siswa dapat belajar untuk bertanggung jawab atas peran mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Lalu ada aspek bergotong royong. Pembelajaran biologi materi ekosistem dapat mengajarkan siswa pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menjaga keseimbangan alam. Siswa dapat belajar bahwa setiap makhluk hidup di dalam ekosistem itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu ada aspek berkebinekaan global. Melalui pemahaman tentang ekosistem, siswa dapat memahami pentingnya keberagaman hayati dan bagaimana setiap makhluk hidup saling berhubungan atau bergantung satu sama lain dalam ekosistem. Siswa dapat belajar untuk menghargai keberagaman hayati dan memahami pentingnya menjaga keberlangsungan hidup semua makhluk di dalam ekosistem. Lalu ada bernalar kritis. Pembelajaran biologi materi ekosistem itu dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah lingkungan. Siswa dapat belajar untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat dalam menjaga keseimbangan alam. Aspek yang terakhir itu ada aspek kreatif. Jadi, pembelajaran biologi materi ekosistem itu dapat memperluas wawasan siswa dan mengembangkan kreativitas mereka dalam menumpukan solusi untuk masalah lingkungan. Siswa dapat belajar untuk merancang solusi yang inovatif dan kreatif dalam menjaga keseimbangan alam.